menghindari terlalu banyak ide, Pak. Halo. Menghindari terlalu banyak ide, bukan Pak, bukan. Menambahkan ide orang. Semua ide Menerima ide-ide orang lain, Pak. Membangun ide-ide yang Ya. baru, alternatif. Menambah ide orang Ya, lain, itu Pak. betul yang disampaikan Bu Yunita ya, menambahkan. Ide orang lain. Mengembangkan ide orang lain. Betul. Mengembangkan ya. Benar. Mengembangkan ide orang lain. Menambahkan, mengembangkan ya, memperkaya ide orang lain. Itu artinya apa? Artinya kalau Bapak Ibu menangkap ada salah satu dari peserta yang punya gagasan yang bagus, jangan segan untuk mendukung gagasan itu dengan memperkayanya. Sehingga dia akan makin berkembang, makin terasah ya, makin kelihatan bersinarnya. Nah, harus dihindari sebagian dari kita yang kadang-kadang mungkin kurang suka gitu ya, ada like and dislike di dalam ruangan itu, sehingga kalau ada orang lain yang tidak kita suka punya ide bagus, itu nggak kita dukung atau mungkin bahkan kita remehkan gitu ya. Nah ini jangan sampai seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus bangun ya, perkaya, kembangkan ide-ide orang yang ada di situ yang Bapak Ibu anggap itu memang menarik untuk dibahas lebih lanjut, gitu ya. Oke. Yang keempat, stay focused on the topic. Stay focused on the topic. Artinya Bapak Ibu jangan kemana-mana nih diskusinya gitu ya. Biasanya kalau udah ngobrol itu karena asik kita berjual beri argumentasi, tanpa sadar mungkin kita sudah belok dari fokus yang seharusnya. Ada Gitu ya. bumbu-bumbu. Dan ini memang keterampilan dari pemimpin rapatnya, keterampilan dari moderatornya yang harus bisa mengarahkan kembali ke fokus pembicaraan. Kemudian, ini aturan kelima yang penting juga, dan ini sering kita langgar, ya, yang namanya one conversation at a time. Apa ini maksudnya? Satu percakapan. Satu-satu Pak, jangan saling nimpalin. Oke. Satu percakapan, Pak. Satu percakapan, ya, satu persatu. Jadi Pada jelasnya, waktu. ya betul. Jadi Bapak Ibu, andaikan Bapak Ibu punya peserta 10 orang misalnya, Bapak Ibu pemimpin rapatnya atau moderatornya, maka aturan brainstorming adalah Bapak Ibu harus menggali pendapat-pendapat itu dalam satu putaran dulu, bergiliran, berurutan, ya. Jangan kemudian orang saling menimpali, nggak boleh. Jadi satu ya, terus kalau masih ada ide berikutnya masuk ke putaran kedua. Terus satu lagi, terus kalau misalnya di antara peserta ada yang belum punya gagasan, maka di skip dulu, dilewat dulu, beralih ke orang di sebelahnya. Nah, terus begitu ya, sampai putaran itu betul-betul sudah kehabisan ide, sudah habis. Nah, ketika dia belum habis, terus putaran berikutnya dilakukan. Ini namanya kita one conversation at a time. Jadi dalam satu putaran satu pendapat ya. Pendapatnya jangan mungkin punya 3-4 pendapat, jangan, satu aja dulu. Nanti terus berputar. Sehingga apa? Sehingga ini manfaatnya adalah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk didengarkan pendapatnya. Jangan ada yang mendominasi di sini ya, jangan ada yang menguasai sehingga orang lain merasa aduh kapan gue ngomongnya nih gitu ya. Kira-kira seperti kayak gitu. Oke, kemudian aturan yang ke-6. Be visual. Apa ini kira-kira? Jadilah visual. Jadilah visual. Apa itu? Ya, be visual itu apa artinya? gambar, tapi pengertian di sini mungkin dengan memberikan contoh, Pak. Idenya memberikan contoh mungkin. Berikan gambaran atau ditambah dengan dibantu dengan visual, Pak. Jadi membantu ide itu jadi lebih real, lebih terlihat. Iya, betul sekali. Jadi bivisual ini alat bantu yang hendaknya kita siapkan ya. Baik itu misalnya Bapak Ibu siapkan saja di dalam ruangan rapat itu sebuah whiteboard atau flip chart gitu ya. Di mana kalau ada satu orang punya ide, maka yang lain mungkin bisa menangkap ide itu dengan memvisualkan ya, memvisualkan ide itu.
Karena ada orang yang memang bisa lebih mudah memahami kalau itu ada visualnya kan gitu ya. Dan jangan lupa bahwa visual ini artinya apa? Dicatat. Jadi ada bagian yang mencatat di whiteboard misalnya. Setiap ide apapun dicatat gitu ya, dirinci. Kemudian ada flip chart yang lain yang mungkin membantu menggambarkan apa yang dimaksud dengan seseorang ketika dia menyampaikan pendapatnya. Jadi seperti itu, betul sekali Bu Yunita ya, be visual. Kemudian yang terakhir ya, go for quantity. Nah, apa ini kira-kira? Pilih kuantitasnya Pak. Pilih kuantitas Pak. Benar nggak? Maksudnya gimana? Mengumpulkan ide Terus Pak, sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya. Idenya gali terus. Kumpulkan ide yang paling sebanyak-banyaknya ide dikumpulin dulu. Iya, betul sekali. Kumpulkan sebanyak-banyaknya, jangan dibatasi. Sebanyak-banyaknya. Sampai berapa putaran, sampai kelenger tuh semua peserta, sampai semuanya nggak lagi punya ide. Sampai Baru pingsan. gitu. Memang itulah aturan brainstorming dan Bapak Ibu nanti akan melihat betapa luar biasanya gagasan itu bisa terkumpul. Ya, dan Bapak Ibu, saya ingin kasih contoh betapa brainstorming itu kekuatannya sangat luar biasa. Bapak Ibu pernah nggak menyaksikan motor, ya, motor tahun 85-an? Udah lahir belum ya kira-kira ya? Udah, Pak. Belum Udah Pak, 2001 lahirnya. Pantesan kayak ABG. Iya. Coba buat teman-teman yang sudah pernah lihat wujud motor tahun 85, Pak. Motor tahun 85 itu, Pak, kurang lebih samalah dengan motor sekarang, tapi ada sesuatu yang agak berbeda, Pak, di tahun 85 yang sekarang, jadi ada fitur, Pak, ada fitur di motor itu yang sekarang itu ada dan biasa banget, tapi zaman dulu nggak ada. Kira-kira apa fitur apa itu? Speedometer. Speedometer tahun 85 sudah ada, Pak. Starter Pak. Starter. 85 belum ada. Rem cakram. Starter elektrik. Electric starter maksudnya ya? Manual. Oke, masih di engkol. Ya. masih di engkol. Rem Oke. cakram belum ya, ada. betul, Pak. Cakram. Apalagi? Sama Matic, cakram Pak, itu Matic. betul. Oke, Matic dulu belum ada. Cakram dulu, cakram kayaknya sudah Ada ada. Bu, masih tromol Pak. Romol. Belum ada masih 85 sudah ada, Pak. Udah ada ya? Sudah ada. 85 sudah ada ini cakram. Tapi cakram depan umumnya ya, yang belakang sih masih tromol ya. Tapi tadi electric starter betul masih jarang sekali zaman dulu. Lampu hazard, Pak. Tahun 85. Apa kira-kira fitur yang itu biasa yang motor sekarang? CDI Pak, kalau dulu platina. CDA betul, itu dulu platina ya. Tangki bensinnya masih di depan, Pak. Apa? Tangki bensin. Tangki Juga bensin masih di depan. Bu. Ya, karena kan biasa. Kalau tangki bensin itu tergantung jenis motornya. Oh, gitu. Motor yang underbone ya tangki bensinnya kita dudukin gitu ya. Oke, apa lagi? Lampu hazard, Pak. Kunci remote Pak. Kunci remote betul, lampu hazard betul. Dulu Penyimpanan, Pak. Hah? Bagasi. Box bagasinya. Penyimpanan barang. Tempat menyimpan barang ya bagasinya ya. Oh iya, zaman dulu nggak ada motor pakai bagasi ya, nggak ada. Oke. Merek. Kecuali Harley Davidson ya. Dulu Pak nggak ada pelek racing aja, pelek jari-jari doang. betul. Charger, Pak, charger. Oke. Nah, Pak, fitur ini sederhana, ya, fitur yang saya maksud ini sederhana, tapi penting banget, Pak. Dan kita hampir nggak merasakan bahwa itu penting ya, karena kita nggak pernah tahu zaman motor sebelumnya yang betul-betul kepayahan banget ketika terjadi sesuatu, Pak. Tapi kalau sekarang belum sempat terjadi, kita sudah bisa antisipasi. Kira-kira fitur apa itu? Bensin mau habis, indikator bensin. Nah, keren Bu Fitsa ya. Betul, indikator bensin, Pak. Zaman dulu motor nggak ada, Pak, indikator bensin. Sehingga apa? Yang terjadi banyak sekali orang di pinggir jalan itu membaringkan motornya, goyang-goyang motornya untuk mendapatkan sisa-sisa bensin terakhir. Itu Pak yang saya maksud tadi, Pak, maksudnya ya. Masa salah sebut speedometer. Bisa Iya aja. benar Pak, waktu kecil sering melihat orang-orang Aja, itu. Cakram.
Iya. Nah, indikator bensin itu kan biasa banget ya di motor sekarang itu semua punya. Dan kita tidak pernah mengalami kesulitan ketika menjelang bensin habis, kita nggak perlu lagi goyang-goyang motor. Kita sudah tahu kapan kita harus pergi ke pembensin kan. Tapi zaman dulu Pak, ini luar biasa. Ini butuh effort gitu ya untuk bisa tahu ini kayak bensin kira-kira masih cukup berapa banyak gitu. Waduh, kita bolak-balik tuh Pak buka tangki bensin gitu ya. Nah, maksud saya Pak, penemuan fitur ini, kalau Bapak tahu telusuri, itu datang dari sebuah teknik brainstorming Pak yang dilakukan oleh Astra. Jadi di Astra waktu itu dikumpulkan para pegawai, ditanya oleh manajernya Pak, halo, ayo siapa yang punya gagasan untuk meningkatkan kualitas motor kita? Gitu kata para manajernya. Maka semua orang ngomong Pak. Dan semua orang ngomong gitu Pak, dan yang ngomong bahwa motor perlu ini, meteran bensin itu, indikator bensin itu Pak, bukan orang yang bekerja di bidang teknik atau bukan orang yang bekerja di bidang research and development, dia hanya pegawai Astra biasa Pak. Tapi kebetulan dia tahu bahwa susahnya kalau kehabisan bensin di pinggir jalan itu, membuat dia berpikir, oh kalau gitu harus ada nih alat yang bisa ngasih tahu kalau motor mau kehabisan bensin. Nah dari situ Pak, kemudian gagasan ini diambil, lalu dikembangkan oleh Astra, ya, dan akhirnya jadilah yang namanya fitur itu Pak di sini. Nah itu kira-kira seperti itu dahsyatnya brainstorming itu Pak. Artinya apa Bapak Ibu, hal yang sama bisa Bapak Ibu terapkan di kantor masing-masing, bahwa yang namanya brainstorming itu bisa jadi, sangat boleh jadi itu akan memunculkan ide-ide yang luar biasa Pak. Yang dengan itu Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk melakukan pekerjaan atau lebih mudah untuk mencapai target-target yang direncanakan. Jadi ini Pak ya aturan mainnya, dan Bapak Ibu nanti pada penugasan yang kedua ada topik yang 13 isu itu yang harus diselesaikan dengan cara brainstorming. Oke ya. Sekarang sudah jam 9, masih ada waktu 45 menit lagi ya. Ya ini latihannya, nanti kita masuk ke breakout room setelah coffee break. Jadi Bapak Ibu nanti diskusi di kelompoknya masing-masing, gimana nih caranya ngatasi lemahnya komitmen aparatur gitu ya. Gimana nih caranya ngatasi rendahnya manajemen kualitas gitu ya. Gimana nih caranya mengubah kultur dan perilaku. Itu Pak sebanyak-banyaknya Pak pendapat gitu ya. Seperti itu. Dan ini nanti dituangkan dalam tabel ini yang kemarin sudah sempat kita bahas sekilas. Ya. Masalahnya apa, solusinya apa. Jadi alternatif solusi minimal 3, lebih bagus, lebih banyak lebih bagus gitu ya. Artinya kita punya banyak kemungkinan.